Tema selanjutnya terkait ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Di dalam Maulid Tiba, termasuk di antara ciri-ciri Rasulullah SAW itu dikatakan yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah, bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Tihamah, yaitu adalah termasuk nama lain kota Mekah. Yang mana baina yadayil qiyamah, di antara saat menjelang datangnya hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW itu diutus akhir zaman ya. Ciri-ciri selanjutnya Rasulullah dikatakan dalam Maulid Tiba itu fi dhahrihi alamatun tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib fajriyul jabini layliyul dhawaib alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Subhanallah, Rasulullah itu diantara ciri-ciri selanjutnya adalah bahwa beliau itu di punggungnya ada cap kenabian ya, khatamun nubuwah. Dalam sebuah riwayat itu khatamun nubuwah itu ada daging ya, berwarna merah itu sebesar telur puyuh ya, burung telur puyuh itu. Nah, itu di antara punggungnya. Itu dia yang mengatakan seperti itu. Dan juga Rasulullah SAW itu ketika berjalan selalu dilindungi oleh awan. Jadi awan itu melindungi Rasulullah SAW dari tudil ya. Yang mana Rasulullah tidak pernah terkena langsung terik matahari. Jadi subhanallah termasuk ciri-ciri Rasulullah SAW. Yang selanjutnya Rasulullah itu juga mempunyai ciri-ciri dahinya ini cemerlang ya. Setelah itu rambutnya itu sangat hitam pekat ya, bagaikan malam yang gelap gulita. Setelah itu alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Nah ini termasuk Rasulullah SAW itu mempunyai ciri-ciri hidungnya mancung ya, bagaikan huruf alif. Nah, jadi lurus ya. Setelah itu bahwasanya mulutnya Rasulullah itu bulat seperti halnya huruf mim, mimiyul anfami. Nah, jadi artinya bulat seperti huruf mim. Nah, setelah itu Rasulullah SAW dan juga langkung alisnya itu adalah bagaikan huruf nun, nuniyul hajib. Nah, jadi agak melengkung itu seperti halnya huruf nun. Setelah itu sam'auhu yasma'u sarirul kalami basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Setelah itu Rasulullah SAW itu pendengarannya, nah, subhanallah, itu Rasulullah itu pendengarannya itu sangat tajam sekali. Bahkan Rasulullah SAW itu bisa mendengar daripada geretan pena di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah SAW dan juga basornya, peninggalnya, penglihatannya itu bisa menembus langit ketujuh. Subhanallah. Artinya tajam sekali Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah qadamahu qabbalahumal ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Nah, dan juga Rasulullah SAW pernah suatu ketika itu, nah ini ciri-cirinya Rasulullah, bahwa beliau itu kedua telapak kakinya itu dicium unta. Subhanallah. Setelah itu maka dengan adanya Rasulullah itu adalah akan lenyap segala rasa sakit dan bala musibah yang diderita oleh unta tersebut ketika mencium Rasulullah SAW. Subhanallah. Yang selanjutnya Rasulullah SAW itu adalah amana bihi dhabbu wa sallamat alaihi al-ashjaru wa khatabathu al-ahjaru wa hanna ilaihi al-jid'u hanina hazinin nadib. Bahwasanya Rasulullah SAW itu juga mempunyai ciri-ciri. Itu beliau binatang biawak ya,
Bab itu adalah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pepohonan itu semuanya mengulurkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mempunyai mukjizat, ya, ciri-ciri. Itu adalah berbicara dengan batu-batuan. Ya. Wa khatabathul ahjar. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini cerita yang menarik, diantaranya adalah wahanna ilail jid wa hanina hazinina, bahwa pernah suatu ketika itu batang kurma itu meratap bahwasanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sedih, ya, yang mana beliau apa namanya meninggalkan batang kurma tersebut. Nah, itu batang kurma itu sampai sedih ketika Rasulullah tidak menggunakannya. Ini cerita yang familiar juga. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciri-ciri yadahu tadharu barakatuhuma fil mat'ami wal masyarib. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala dawami muraq. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya mempunyai ciri-ciri kedua tangannya itu menampakkan keberkahan kepada makanan dan minuman. Subhanallah. Nah, makanya Rasulullah pernah keluar, ya, air dari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ketika perang, ketika makan kekurangan, Rasulullah memberikan keberkahan kepada makanan yang terus menerus sampai tidak habis. Nah, ini termasuk mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dikatakan qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, bahwa hati beliau itu adalah tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur. Akan tetapi dikatakan walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib, yang mana hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengabdi dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Selanjutnya, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib, arfa'uhu ila asyrafil maratib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini termasuk ciri-ciri sifatnya Rasulullah itu. Rasulullah itu adalah ketika disakiti, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memaafkan dan tidak pernah membalaskan dendam. Subhanallah. Setelah itu, ketika Rasulullah itu dihina, nah, di sini dikatakan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak pernah menjawab. Ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dilempari kotoran unta dan sebagainya, Rasulullah, ya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tadi, ya, disakiti, dihina, tidak pernah membalasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan bahwasanya mengangkat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada martabat yang paling mulia. Subhanallah. Arfa'u ila asyrafil maratib. Fi raqbatin la tambaghi qablahu wa la ba'dahu liraqib. Fi mawkibin minal malaikati yafuku ala sairil mawakib. فإذا ارتقوا على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya di sini dikatakan Rasulullah, nah, itu dengan kendaraan yang tak pernah dipakai oleh siapapun sebelum dan sesudahnya. Artinya Rasulullah itu mempunyai sebuah kendaraannya, itu adalah yang belum dipakai oleh siapapun sebelum dan sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikatakan uh, apa namanya kendaraannya Rasulullah itu adalah buruk. Ya. Setelah itu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan derajat golongan malaikat, ya, ketinggian derajat para malaikat itu adalah lebih tinggi daripada derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menaiki melalui dua alam, ya, dan berpisah dari dua alam sampailah ke tempat tinggi, ya. Artinya faidar taqwal kaunain wa fasl al alamin. Rasulullah itu pernah dijalankan oleh Allah Isra Mi'raj, ya. Artinya Rasulullah ditinggikan setinggi-tingginya. Itu sampai bahwasanya Rasulullah itu adalah sampai ke derajat yang paling tinggi.
artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, itu termasuk derajat paling tinggi makhluk, nah, yang tidak ada derajat yang melebihi daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat nanti dijelaskan, itu adalah ketika malaikat Jibril sampai, itu adalah ada batas yang mana yang pernah memasuki wilayah tersebut itu hanya Nabi Muhammad SAW sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bahwasanya di situ dikatakan wasala ila qabi qausaini kuntu lahu anan nadim wal mukhatib. Bahwasanya Rasulullah sampai di derajat yang paling tinggi yang jaraknya sekitar 2 busur panah saja. Maka akulah yang menghibur dan berbicara kepadanya. Ini kata Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu termasuk ciri-ciri atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Maulid Tiba. Semoga kita semua bahwasanya bisa meniru daripada sifat perjuangan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin cinta dengan mengenal Rasulullah, kita semakin banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal minkum.